channel aku. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan pastinya rezekinya selalu dilancarkan. Amin. BTW, ini aku lagi unboxing beberapa stationery yang baru saja aku beli dari salah satu toko Shopee. Nanti untuk ID Shopee-nya bakalan aku taruh di atas. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin samaan dengan aku stationery-nya, bisa sekali silahkan teman-teman langsung saja cek di ID Shopee tersebut ya. Nah, untuk barang-barang yang aku beli ini ada pulpen warna hijau gitu. Ini cute banget dan aku suka banget. Kemudian aku juga membeli beberapa dompet folder sebanyak 5 pieces gitu. Dan ini aku juga membeli stiker. Ini stikernya lebih ke tema kucing gitu sih ya. Ini satu paknya itu berisi 6 lembar dan menurut aku ini worth it banget dengan harganya bisa dibilang cukup murah dan kita mendapatkan 6 lembar stiker dan seperti ini tampilannya, cute banget kan? Aku juga beli stiker emoji ini, menurut aku ini itu bagus dan cute gitu, makanya aku beli juga. Dan yang terakhir ini aku membeli binder. Bindernya ini salah satu dari bahan plastik gitu sih ya, transparan gitu, jadi bukan binder yang polosan atau bagaimana gitu. Ini tanpa isi dan ya bagus sih menurut aku. Nantinya aku bakalan dekor binder ini dengan stiker yang aku beli tadi. Oke, ini aku selanjutnya bakalan mendekorasi binder yang aku beli tadi yang bahannya dari plastik yang transparan itu tadi ya guys, dan itu menurut aku benar-benar cantik. Nah, ini tujuannya aku itu juga ingin membuat sinking fun gitu. Nah, makanya untuk binder yang aku beli tadi dan beberapa dompet folder tadi itu kegunaannya adalah untuk menyimpan uang-uang atau dana yang sudah aku alokasikan untuk sinking fun ini. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih sinking fund itu, jadi sinking fund itu adalah metode menabung di mana dananya itu sudah pasti akan mau digunakan untuk apa dan biasanya itu ada targetnya. Cuman di sini aku lebih ke sedapatnya saja, aku nggak kasih target tapi memang aku kasih nominal supaya aku semangat saja untuk menabungnya. Dan ya memang metode menabung sinking fund ini benar-benar menyenangkan sekali karena kita tidak terasa saja tiba-tiba nanti dananya sudah terkumpul sebagaimana yang telah kita targetkan, walaupun mungkin kita tidak mentargetkan harus berapa bulan seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini bertanya-tanya dana sinking fund ini diambilnya dari mana sih? Kalau aku pribadi, aku itu mengambilnya dari sisa gaji aku setiap bulannya. Nanti gaji aku setiap bulannya kalau misalkan ada sisa bakalan aku alokasikan ke sinking fund ini. Selain itu juga biasanya sisa budgeting kita pasti ada, walaupun mungkin nggak seberapa begitu ya teman-teman. Nah, nantinya untuk sisa dari budgeting setiap bulannya aku juga bakalan akan alokasikan di dana sinking fund ini kalau misalkan sisanya banyak, karena ini adalah sinking fund pertama aku, jadi ini nanti aku bakalan isi dari sisa gaji aku di bulan Mei lalu. Nah, kalau untuk biasanya sebelumnya itu tuh sisa gaji aku di setiap budgeting bulannya itu aku alokasikan di challenge menabung 5.000 atau 10.000 sebagaimana video yang telah aku buat sebelumnya. Dan kalau bisa untuk sinking fund ini jangan sampai mengganggu tabungan utama kita ya teman-teman. Tabungan utama harus tetap menjadi tabungan utama kita, karena tabungan utama itu nantinya biasanya akan kita gunakan untuk keperluan yang darurat. Jadi jangan sampai mengganggu tabungan utama kita. Intinya untuk dana sinking fund ini dimana ada uang sisa, nah disitulah kita kumpulkan, kemudian kita bisa alokasikan ke sinking fund yang telah kita buat. Selain itu, menurut aku yang paling penting dalam kita membuat dana sinking fund ini adalah sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita dan pastinya juga sudah disesuaikan dengan pendapatan kita setiap bulannya. Jadi dana sinking fund ini tidak akan mengganggu budgeting kita setiap bulannya, tidak akan mengganggu tabungan kita setiap bulannya. Di sini aku membuat dana sinking fund dengan 3 kategori. Yang pertama itu ada vacation atau untuk liburan. Nah, di sini nantinya aku pengen gitu ya suatu saat kita bisa liburan dengan hasil uang kita sendiri, dengan hasil menabung kita sendiri, dan pastinya hasil menabung itu pun tidak mengganggu keuangan kita setiap bulannya dan juga tidak mengganggu budgeting kita setiap bulannya.
Nah, untuk kategori dana sinking fund yang kedua ini adalah untuk lebaran tahun depan. Ya, walaupun di bulan lalu kita baru merasakan lebarannya, namun tidak apa-apa, mempersiapkan dana dari dini hari itu sangat penting sekali supaya nanti di hari hanya kita tidak terasa tuh ternyata dana kita sudah terkumpul. Dan semoga di tahun depan kita bisa merayakan lebaran dengan suasana yang jauh lebih baik daripada tahun ini. Kemudian untuk kategori dana sinking fund aku yang ketiga ini adalah untuk brother. Jadi nantinya aku itu pengen sekali quality time dengan saudara laki-laki aku. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, aku tuh memiliki saudara laki-laki yang bisa dibilang itu masih kecil. Karena ya tahun ini insya Allah dia sudah mulai masuk di kelas 5 SD. Jadi aku pengen sekali quality time dengan dia hanya berdua saja untuk membelikan perlengkapan sekolah dia. Mulai dari seragam baru, kemudian tas baru, sepatu baru, buku baru. Ya intinya perlengkapan sekolah lah. Kemudian ini aku ada challenge untuk mengumpulkan uang pecahan Rp20.000. Jadi nantinya apabila aku ada sisa hasil jajan gitu ya, ada pecahannya Rp20.000, bahkan aku masukin ke dalam dompet folder ini. Dan aku tidak akan mengutamakan ini kalaupun ada sisa Rp20.000, nanti akan langsung masukkan ke challenge Rp20.000 ini. Kemudian untuk setiap total nominal dalam kategori dana sinking fund yang aku buat ini sudah aku tentukan targetnya, yaitu yang pertama untuk vacation atau liburan aku target 3 juta, dan untuk lebaran di tahun depan aku target 2 juta. Kemudian yang terakhir untuk brother itu aku target 1 juta. Oh iya, di video kali ini aku juga bakalan mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport aku, yang sudah bersedia untuk mensubscribe channel YouTube aku ini, sehingga aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih bermanfaat, untuk membuat konten yang pastinya bisa menginspirasi teman-teman, dan pastinya ini juga mengajarkan aku untuk selalu bisa lebih baik dalam mengatur keuangan. Oh ya, di dana sinking fund yang sudah aku buat ini, di setiap kategorinya sudah aku tentukan berapa nominal yang harus aku masukkan, apalagi untuk kategori lebaran. Karena untuk lebaran aku sudah mentargetkan di setiap bulannya akan aku sisihkan dari sisa gaji setiap aku di bulannya. Dan kemudian aku juga kasih note seperti ini, jadi nantinya apabila aku sudah berhasil mengumpulkannya, misal nih untuk vacation atau liburan 100.000, aku tinggal mencoretnya. Seperti yang aku informasikan di awal tadi, bahwasanya untuk dana sinking fund yang aku masukkan ini merupakan sisa gaji aku di bulan Mei. Perlu teman-teman ketahui, aku di bulan Mei lalu itu tidak sempat membuat budgeting, sehingga aku begitu merasa menjadi manusia yang begitu boros sekali, dan cuma menyisahkan Rp320.000 saja di sisa gaji aku di bulan Mei. Namun itu tidak apa-apa, yang penting dari situ kita bisa belajar bahwasanya penting sekali kita membuat budgeting setiap bulannya supaya kita juga tahu kemana saja sih larinya uang kita. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan pastinya video kali ini bisa menginspirasi teman-teman supaya lebih baik lagi dalam mengatur keuangan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe, and see you on the next my video. Bye.